Salam bahagia penuh rahmat bagi sahabatku yang tetap setia di channel ini, Mindset Aku Kaya. Kita bersama-sama akan membahas satu topik yang sangat menarik. Ini suatu realita dan kenyataan dalam kehidupan ini. Kenapa si A lebih sukses daripada si B? Kenapa si C lebih berhasil dan beruntung daripada D? Padahal kita sama-sama teman sekolah, dari kecil, sama-sama dari kampung, sama-sama alma mater, dari alumni dari suatu alma mater. Apa yang membedakan? Ada yang membedakan, sehingga ini perlu kita bahas. Dan semoga ini akan menjadi informasi yang sangat menarik untuk menapaki kehidupan ini. Kalau kamu sudah tahu ini, mari kita rubah bersama-sama. Apakah itu? Next, tetap stay tune. Semua kita pernah tahu, pernah dengar apa yang disebut dengan iman. Iman adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang tidak kelihatan, seolah-olah itu ada. Contoh kata, sahabatku semua, kita tidak pernah melihat Tuhan, tidak pernah. Kita tidak pernah tahu wujudnya Tuhan seperti apa, wujudnya sorga itu bagaimana, tapi kita beriman bahwa sorga itu ada, Tuhan itu ada, dan apa yang kita harapkan itu akan menjadi kenyataan pada suatu waktu. Jadi di sini logika kita tidak bisa bekerja, karena logika kita hanya bisa menerima apa yang bisa dilihat oleh kasat mata. Yang tidak bisa dilihat, logika kita tidak bisa menangkapnya. Tapi, tahukah kamu bahwa signal yang menghubungkan HP, menghubungkan orang seluruh dunia melalui jaringan internet, itu tidak kelihatan. Dan semua orang percaya signal itu ada. Kita tidak bisa bayangkan kalau signal itu tidak ada. Begitu juga dengan frekuensi yang bisa menggetarkan gelombang, mengantar gelombang sampai ke televisi kita. Dan kita bisa melihat gambar di televisi. Bagaimana mungkin kabel atau wireless kok bisa menghadirkan gambar yang hidup? Kita sudah tidak lagi membahasnya, kita hanya mempercayainya. Dan ilmu pengetahuan bisa membuktikannya secara sains. Demikian juga dengan iman. Sorga tidak pernah kita lihat, Tuhan tidak pernah kita lihat, malaikat tidak pernah kita tahu bentuknya seperti apa. Hanya kita punya anggapan bahwa Tuhan ada. Dan kita percaya, itu yang kita harapkan, sorga itu ada. Hal-hal yang supranatural, tidak dilihat oleh mata, tetapi itu ada. Bahkan Plato, pada tahun 4 sebelum Masehi, itu pernah mengatakan, apa yang kelihatan hanyalah bayangan dari apa yang tidak kelihatan. Dia sudah menemukan enlightenment, penerangan, bahwa yang visual, yang kelihatan ini, itu sifatnya sementara. Sementara yang asli, itu hal yang tidak terlihat. Kita lihat, kita bahas hari ini tentang iman. Maaf ya bro, setiap kali saya unggah video, tidak pernah saya edit. Tidak pernah. Saya mau yang asli. Jadi kalau ada salah kata, ada terbersit kesalahan mengucapkan gitu, kamu maklumi, nanti kamu luruskan. Nanti akan ketahuan pada akhirnya juga ya. Seperti begitu. Jadi, apa yang membedakan si A, si B? Yang membedakan dua orang saudara kembar, yang membedakan orang satu alumni, satu alma mater, apa yang membedakan kesuksesannya? Adalah anggapan. Anggapan itu adalah kumpulan dari iman, dari keyakinan. Sebagaimana kita menganggap, seperti itulah orang itu. Ini yang mengatakan Raja Sulaiman dalam tulisannya pada kitab Amsal, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-7. Tertulis oleh Sulaiman seperti ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. For as he thinks within himself, so is he. Bagaimana kamu beranggapan, seperti itulah kamu. Jadi, keberadaan kita sekarang itu sangat ditentukan oleh anggapan kita.
Sehingga orang berkata, kalau kamu mengatakan bisa, kamu benar. Kalau kamu mengatakan tidak bisa, kamu juga benar. Karena manusia akan menjadi seperti anggapannya. Dalam kehidupan alam semesta, tidak ada yang salah. Sebagaimana anggapanmu, seperti itu kamu menjadi. Itu sebabnya topik yang sangat penting yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang anggapan. Anggapan adalah kumpulan dari iman. Apa yang kita harapkan akan terjadi, dan itu menjadi dasar kita untuk segala sesuatu yang tidak kita lihat menjadi kenyataan. Mungkin kita akan berkata, seperti apakah iman itu dalam menciptakan segala sesuatu? Ingat, manusia diciptakan hampir sama dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Kita serupa dan segambar. Kita co-creator. Artinya, kita pendamping dari Pencipta. Artinya, kita bisa mencipta sama seperti creator. Ada co-pilot, ada pilot. Pilot bisa mengendalikan pesawat terbang. Co-pilot juga membantu dan dia bisa mengendalikan juga pesawat terbang. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi, maha mulia, yang diberikan pikiran, yang diberikan kemampuan untuk bisa meyakini, untuk mengimani, menjadi sebuah anggapan. Seperti anggapanmu, seperti itu juga kehidupanmu akan terjadi. Tidak peduli kamu lahir dari keluarga miskin, kamu lahir dari keluarga berantakan, kamu tidak mempunyai pendidikan yang maksimal, tapi kalau anggapanmu baik, anggapanmu positif, anggapanmu sukses, itu akan mempengaruhi alam semesta, membentuk semua anggapan-anggapanmu dari waktu ke waktu, dibukakannya jalan-jalan, perhubungan, mitra, orang-orang yang akan mendukung anggapanmu sehingga anggapanmu menjadi kenyataan. Sebab referensi dari arti iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Segala sesuatu yang kita harapkan berarti belum kita lihat. Tetapi iman juga merupakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi harapan dan bukti yang belum kelihatan itulah iman. Dan saya memakai bahasa sederhana karena saya tidak membahas tentang agama. Iman adalah anggapan. Anggapan. Kamu beranggapan sebagai orang sukses. Itu harapanmu. Sehingga kesuksesan itu yang belum kelihatan, kamu sudah bisa membuktikannya sendiri melalui anggapanmu. Oleh karena anggapanmu tentang harapan sukses, maka akan mulai terbentuk pola pikir, pola kata, pola laku, cara berkumpul, cara bergaul, cara berjalanmu juga mulai membentuk bukti-bukti bahwa kamu sukses. Ingat, sebelum jabang bayi itu lahir, pertama-tama sang ibu itu harus menghamil, mengandung. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Sang janin belum nampak, tetapi tanda kelahiran, tanda-tanda mengandung sudah dirasakan oleh sang ibu. Sehingga ibu ini bisa merasakan gejala-gejala, gejolak-gejolak, dan dia percaya anaknya akan lahir. Kita yang tidak mengandung, kita tidak akan bisa mengatakan begini, saya tidak percaya kamu melahirkan, karena saya tidak lihat bayimu. Ibu ini juga berkata, saya juga tidak lihat bayiku, tapi yang punya anggapan dan punya rasa, dan punya getaran, saya akan melahirkan pada 9 bulan 10 hari. Itu sebabnya para ibu, suami yang istrinya mengandung sudah mempersiapkan nama sebelum anak itu lahir, sudah memberikan persiapan-persiapan kamar, popok, baju, bayi, dan sebagainya. Padahal anak itu belum lahir. Apakah ini takabur? Tidak. Karena mereka berbicara, merasa berdasarkan apa yang mereka alami. Dan itu anggapan-anggapan. Saya mengatakan itu anggapan yang mereka rasakan. Karena itu, jika kamu punya anggapan-anggapan besar, maka orang-orang yang tidak bisa sejalan, selaras dengan apa yang kamu rasa, kamu alami, dan kamu merasa terbukti dengan anggapanmu itu, mereka pasti akan kontra dengan kamu. Mereka pasti akan melawan kamu. Kamu pasti akan dibilang sombong. Kamu akan dibilang, wow, bicaranya tinggi, mimpinya terlalu tinggi. Sekali lagi, berulang-ulang dalam video saya beritahu, orang kecil membicarakan orang lain, suka gosip. Orang sedang membicarakan keadaan.
membicarakan tentang minyak goreng yang lagi sulit, ekonomi, menyalahkan pemerintah dan sebagainya. Tapi orang besar selalu membicarakan masa depan. Dan masa depan, pikiran-pikiran mereka dipenuhi dengan visi-visi. Dan mereka sudah mulai menganggap sejak sekarang bahwa 10 tahun yang akan datang, mereka sudah rasakan sekarang. Itulah anggapan-anggapan besar. Karena itu, kita akan bertanya, bagaimana caranya membentuk anggapan? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa anggapan kita biasanya anggapan-anggapan yang minus, anggapan negatif? Seringkali kita tidak jujur, kita tidak positif dengan diri kita. Kita selalu mencelah diri kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, dan kita beranggapan orang lain bisa sukses karena lahir dari keluarga kaya. Lalu kamu beranggapan kamu tidak mampu, kamu beranggapan kamu kurang bergaul, kamu beranggapan kamu tidak bisa, kamu beranggapan uang itu sulit, kamu beranggapan hanya orang tertentu saja yang bisa meraih keuangan finansial yang lebih baik. Dan anggapan-anggapan itu salah. Pertanyaannya, dari mana anggapan itu terbentuk? Yaitu dari informasi pengalaman hidup sejak kita masih kecil. Dari lingkungan pergaulan kita, dari figur otoritas yang memimpin kamu, mungkin itu guru spiritualmu, pemimpin kelompok, dosen, guru, itu bisa memasukkan kamu informasi. Dari media sosial, tayangan-tayangan film dan sebagainya, bisa memberikan kamu informasi, sehingga informasi itu akan mengkristal, membentuk satu anggapan. Seringkali kita menganggap karena menonton film-film drama picisan yang menggugah hati, kita selalu berpikir bahwa hanya orang yang kelas tertentu, seganteng dia, seperti penampilan seperti itu, yang bisa sukses, yang bisa menikmati hidup baik. Lalu kamu memaksakan membentuk pola luar, tapi tidak pola dalam. Kamu membentuk seolah-olah artis sinetron itu, kamu membentuk seolah-olah orang-orang yang kaya itu dengan memaksa memakai barang-barang branded, tapi kamu tidak membranded barang yang di dalam anggapanmu. Maka itu tidak akan pernah bisa jadi baik. Satu ketika ada seseorang yang suka memelihara binatang piaraan, maaf kata, pet ya. Dia memelihara seekor binatang ya. Binatang itu ya namanya, maaf kata, karena saya pernah dengar cerita itu di Amerika. Pig, babi ya. Jadi didandani, dimasukkan salon, diberikan kuteks yang bagus, cantik sekali. Babi is babi. Begitu selesai pulang dari salon, masuk ke ruangan keluarga, ruangan tamu, ruangan keluarga dia mulai memasak sereal untuk sang pet ini. Pemiliknya ini meninggalkan beberapa menit untuk mulai mengolah makanan bagi petnya. Begitu selesai, dia kembali melihat petnya tidak ada di situ. Jadi pemilik ini mencari petnya di mana? Ternyata petnya main di selokan, tempatnya air situ. Pet is pet, babi is babi. Kalau kita cuma mendandani luar hanya supaya kelihatan kaya, kamu tidak benar-benar kaya. Itu sebabnya Mark Zuckerberg, Bill Gates, cara berdandan mereka sederhana. Mereka hampir kelihatan seperti orang biasa saja karena mereka tidak pernah berpikir untuk nampak kaya, tapi mereka ingin benar-benar kaya. Dan anggapanlah yang membentuk segala sesuatunya itu terjadi. Tahukah kamu bahwa Bill Gates pernah punya anggapan bahwa dalam satu rumah di seluruh dunia akan memiliki satu komputer. Dan ini terbukti. Dia menjadi raja Microsoft. Dan dia termasuk jajaran orang terkaya di dunia. Anggapannya yang membentuknya. Dwight bersaudara beranggapan pada suatu ketika akan ada kendaraan yang bisa menerbangkan manusia lebih cepat daripada burung. Dan terbukti Dwight bersaudara menciptakan pesawat terbang. Mereka lah penemunya. Anggapan itu penting. Itu sebabnya pastikan informasi-informasi yang masuk melalui telingamu, mata, melalui perasa, indramu, itu benar-benar kamu saring. Jangan semua berita, jangan semua pemikiran orang, visualisasi orang, kamu anggap itu sebagai kebenaran. Kalau itu tidak menguntungkan kamu, kamu harus menggunakan self-awareness, kesadaran diri. Ini tidak baik, jangan kamu terima. Sebab pikiran manusia terdiri dari dua kelompok, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dari pikiran sadar masuk ke pikiran bawah sadar, itu ada namanya critical area. Semua informasi yang masuk di pikiran sadar
akan diteruskan ke bawah alam sadar. Tetapi critical area itu seperti penjaga pintu, akan menyaring informasi itu. Kalau tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam, ditolak. Katakan, kamu ingin sukses, ingin kaya, ingin sehat. Waktu masuk ke bawah alam sadar, critical area menanyakan ini kepada bawah alam sadar. Ada informasi, bos, dari pikiran sadar, kita sukses, kita kaya. Tapi pikiran alam bawah sadar mengatakan, tidak ada informasi sukses. Sukses itu susah. Kita dari keluarga miskin. Kita tidak seperti yang di sinetron, tidak seperti yang di luar. Kita memang orang biasa-biasa saja. Tidak mungkin kita bisa sehat, tidak mungkin kita bisa lebih baik. Jadi tolaklah itu, ditolaklah. Sehingga terjadi banyak orang yang mempunyai pendidikan bagus, informasi bagus, tapi mereka tidak pernah bisa mewujudkan dalam kehidupan keseharian mereka. Sementara ada orang dari tingkat pendidikan, dia bukan seorang sarjana, yang mungkin cuma tamatan SMP, tapi dia mempercayai apa yang dia pikirkan itu dan terus-menerus dia masukkan sebagai anggapan, menjadi pola dalam pikiran bawah alam sadar. Ingat sahabatku, ketika pikiran sadar menyatu dengan pikiran bawah sadar dan membentuk emosi yang kuat, itulah anggapan. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu merasa minder? Karena kamu punya anggapan bahwa kamu tidak lebih cantik, lebih cakep, lebih kaya, lebih pintar, lebih bisa dari mereka. Kamu selalu membandingkan dirimu seperti David dengan Goliat. David itu kecil, Goliat besar. Tidak mungkin secara fisik David bisa mengalahkan Goliat. Tetapi David tidak melihat anggapan berdasarkan measure, ukuran daripada lawan. Dia menganggap dirinya sebagai co-creator. Dia menempatkan Tuhan semesta alam sebagai anggapannya bahwa Tuhan semesta alam bersamaku. Maka dia lihatlah Goliat kecil. Demikian juga dirimu. Dirimu adalah co-creator. Kamu punya kelebihan, kamu punya kehebatan yang tidak sama, yang tidak semua miliki. Karena kita limited edition. So, pastikan anggapanmu anggapan positif. Mulai hari ini, pastikan setiap informasi yang masuk di telingamu, yang kamu baca, tempat pergaulanmu, lingkunganmu, harus kamu selektif. Mendingan kamu memiliki cuma 3 teman yang mempunyai anggapan positif besar daripada kamu punya 1000 orang, tapi mereka punya anggapan kecil. Satu waktu, ada semut Afrika bersahabat dengan gajah Afrika. Semut ini selalu nempel di telinganya gajah Afrika itu. Tiba-tiba pada satu waktu, gajah yang besar ini melewati jembatan gantung, sehingga jembatan gantung bergoyang-goyang. Semut selalu bicara dengan gajah itu. Wah, hebat ya, kita bisa menjalani lintasan ini, luar biasa. Dan kita telah berhasil menggoncangkan jembatan gantung itu. Yang ngomong semut, karena semut bersama gajah, maka apa yang terjadi pada gajah, itu juga yang dia alami. Kalau kamu tahu, kamu ciptaan Tuhan, maha tinggi, kamu mempunyai kecerdasan yang sama dengan Bill Gates, kesempatan yang sama dengan Mark Zuckerberg. Mereka punya waktu 1 hari 24 jam sama dengan kita. Orang-orang sukses lainnya 24 jam sehari sama dengan kita. Mereka juga ketika akan meninggalkan dunia harus mati, sama juga dengan kita. Apa yang membedakan? Membedakan adalah anggapan. Seseorang pernah mengatakan seperti ini. Yang membedakan orang-orang kecil dan orang-orang besar adalah hanya pikiran-pikiran mereka. Bukan penampilan mereka, bukan wajah mereka, bukan suku, bukan ras, bukan agama mereka, tapi anggapan mereka. Pastikan hari ini kita memiliki sebuah anggapan yang terbangun terus-menerus oleh karena informasi positif yang terus kita masukkan. Segala informasi yang negatif, informasi yang mendiskreditkan kamu, informasi yang menakutkan, mengkhawatirkan, jangan terima. Tolak semua yang namanya sampah. Mulai berpikiran besar. Setiap kamu melewati gedung-gedung besar, katakan pada dirimu, saya bisa bangun seperti ini. Ketika melihat mobil-mobil bagus, bilang saya bisa beli seperti itu. Mobil itu, saya bisa punya kesempatan ke sana. Saya bisa. Ucapkan berkali-kali, repetisi akan membangun pola. Ketika anggapanmu terbentuk, maka imanmu itu solid sekali. Ini akan menjadi
dasar dari apa yang kita harapkan, anggapan kita, dan bukti dari apa yang belum terlihat. Jangan batasi dirimu, karena kamu manusia tanpa batas. Manusia tidak bisa dibatasi. Apa yang bisa dianggapkan oleh manusia sebagai sesuatu yang solid dan membentuk perasaan yang positif, bersyukur setiap hari, cepat atau lambat, alam semesta melalui Tuhan, penguasa langit dan bumi, akan menciptakan jalan-jalan sehingga semua akan menjadi kenyataan. Memang setiap orang yang punya anggapan-anggapan besar akan melewati 3 etape. Pertama, kamu akan dibully, kamu akan ditolak. Yang kemudian kedua, kamu bisa akan disakiti, dipermasalahkan. Tetapi yang terakhir, kamu akan diakui. Oh iya, memang benar apa yang dia cerita, apa yang dia anggapkan. So, jangan pernah bercerita kepada orang-orang kecil tentang anggapan-anggapanmu yang besar. Carilah teman-teman yang punya anggapan-anggapan besar, pikiran-pikiran positif untuk maju. Percayalah, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, kamu mampu. Setiap hari afirmasikan dan perkatakan kepada dirimu, saya mampu, saya pasti sukses, saya mencintai diri saya bangga dengan diri saya, dan saya pasti sukses, saya pasti sukses. Masukkan itu sebagai pola terus-menerus. Ingat sahabatku, di mana lingkungan kamu bergaul, hati-hati. Karena kepercayaan korporat akan bisa membentuk kepercayaanmu. Kalau kamu bergaul sama para pecundang, orang-orang yang berpikiran kecil dan negatif, maka kepercayaan korporat, belief, keyakinan korporat akan menjadi bagian keyakinanmu dan polamu juga. Jika kamu bergaul dengan orang-orang berpikiran besar, orang-orang berpikiran maju, orang-orang yang mempunyai anggapan-anggapan besar, maka itu akan menjadi anggapanmu juga. Sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Selamat bagi Anda dan terima kasih, sukses selalu.